Balikpapan. Kita mau datang bawa pujian yang terbaik buat nama Tuhan. Amin. Kita mau serukan Gloria bagi nama Tuhan. Come on. Gloria, yes. Mari kita bertepuk tangan. Berikan yang terbaik, kita mau datang memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan berkuasa buat kita, amin. Mari kita bertepuk tangan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all. Praise
kuasa dalam nama Amin. Tuhan kita. Dalam Amin. kuasanya ada kemenangan. Dalam kuasanya ada kesembuhan. Mari katakan sama-sama bahwa Tuhan kita hebat, amin. Amin. Hebat
dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa menghitung berapa berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan, mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas cinta-Mu buat setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya. Boleh kami terima, boleh kami rasakan day by day. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Biar dengan pujian ini kami mau deklarasikan kebaikan-Mu lebih lagi Bapa. Layakan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes. I love you Lord. For your mercy never fails me. Come on church. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Everybody sing, I love your voice. I love your voice, yes. You led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, yes you are. I've known you as a friend, and I believe of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful, yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, 'cause
it's only you, Jesus. It's only you. It's only you that we need. Kami perlu kau Tuhan. Let's take this moment, church. Kita mau nikmati setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai detik ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jatuh terlalu dalam. Just believe in Him. Just believe in Him. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau beri, Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Sekalipun kami jauh, tapi Engkau selalu mendekat buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. We thank you, Jesus. We thank you, God. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu buat kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk pengorbanan-Mu buat kami. Kau selalu ada di saat kami butuh Engkau, Tuhan. Di saat sekitar kami menjauh dari kami. Terima kasih, Bapa. Hanya Kau, Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Kami mau katakan Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa, Bapa. Thank you, Jesus. Everybody sing this song. And all my life you have been so. Come on, church, louder for God, louder. I will sing of the goodness of God. Let's sing this song. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. Mari angkat tangan saudara. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, 'cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good in every breath. I'm gonna sing of the goodness of God. All my life, 'cause all my life
Roma 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk Anda dan saya. Ketika apa? Ketika Anda dan saya masih dalam keadaan berdosa. Bisa katakan amin? Wow, bukankah ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa? Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kasih setianya Tuhan terhadap kita itu bukan tunggu keadaan kita sedang oke saja. Kemarin lusa saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini ketika saya meditate pagi hari, saya baca ini. Saya sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan saya. Bisa katakan amin? Siapa yang setuju dengan saya bahwa Tuhan itu nggak lihat kelemahan kita? Bisa katakan amin? Amin. Amin. Sampai diberkati dengan pujian dan penyembahan tadi. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk pagi, siang hari ini. Untuk setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Kalau kami boleh hadir pada hari ini, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan berbicara dalam setiap pribadi, lepas pribadi melalui tempat ini ya Tuhan. Namun sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan informasi apa yang ada di gereja ini. Kami berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh gereja ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati, katakan amin, 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 amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua pada pagi hari ini. Siapa yang datang pada pagi hari ini dengan penuh sukacita? Wow, sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap mengucap syukur dan selalu bersukacita. Bisa katakan amin. Ada informasi yang ingin saya sampaikan. Dalam 1 minggu ke depan, saya mengingatkan bahwa pada tanggal 12 Desember jam 5 sore, kita akan merayakan Natal bersama di gereja ini. Berikan tepuk tangan. Wah, kayak kurang ya, kurang greget. Ulangi deh, saya ulangin. Pada hari Minggu tanggal 12 kita akan merayakan Christmas di gereja ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, jadi ibadah hari Minggu kita akan alihkan ke sore hari. Jadi ibadah hari Minggu tidak berlangsung di pagi hari tapi di sore hari. Dan kami juga mengundang bagi jemaat yang rindu bergabung di dalam komunitas. Di gereja ini ada 3 grup komunitas, yaitu ada Home Single, Home Family, dan Starji. Jika Anda rindu ingin bergabung di dalam Home, Anda bisa mengunjungi booth setelah ibadah. Ada tim greeter yang akan membantu Anda, mengarahkan Anda. Dan bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan tempat ini, di belakang juga tersedia box untuk kotak persembahan. Baik, itu aja pengumuman dari saya sepanjang minggu ini. Dan saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akan menyambut pembicara kita pada pagi hari ini. Dia adalah Bapak rohani saya bilang dia Bapak rohani saya, dia mentor saya, dia adalah pemimpin gereja ini, yaitu kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Daniel Wirawan. Hai, selamat pagi semuanya. Saya berharap saudara dalam keadaan baik dimanapun saudara berada. Juga buat saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Saya mau welcome setiap saudara yang baru pertama kali beribadah di GKS Balikpapan secara onsite maupun secara online.
Saya berharap saudara bisa mengambil pembelajaran yang penting, menangkap kebenaran firman Tuhan yang boleh saudara terima pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2021 ini, di bulan Desember. Saya sungguh berharap bahwa saudara bisa mengambil pembelajaran yang penting dari sepanjang tahun ini, dari apa yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap saudara. Dan kita bersiap untuk masuk ke dalam musim yang baru di tahun 2022 dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Desember dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan saya percaya bahwa saudara sudah mempersiapkan perjamuan kudus saudara masing-masing. Dan teman-teman yang secara onsite tentunya sudah melayani setiap saudara. Dan yang ada di rumah, saya percaya saudara sudah mempersiapkan ini dengan baik sebelumnya. Kalau sudah siap, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga pada hari ini kami boleh masuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya Yesus yang dikerjakan buat setiap kami. Kami akan terus mengingat betapa pengorbanan yang luar biasa buat setiap kami, yang menebus, mengampuni, yang menerima kami apa adanya, dan yang membenarkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami memasuki di bulan yang baru, di akhir tahun ini kami percaya bahwa ada penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau kami boleh melihat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun ini, kami juga akan melihat penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Bukan hanya di tahun ini, tapi juga sampai di tahun-tahun yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, sehingga ada pembelajaran yang penting juga yang boleh kami pelajarin di tahun ini. Bicara bagi setiap kami, kalau kami akan belajar firman-Mu pada hari ini, urapi hamba-Mu bisa memberikan pesan dengan bahasa yang sederhana dan mudah terima dan dimengerti. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dan saya katakan, amin, 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 amin. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara semua. Di bulan Desember ini tema gereja kita adalah faithfulness atau kesetiaan. Dan hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah tetap setia. Kalau kita bicara tentang kesetiaan, kita ingin percaya kepada seseorang, kita harus tahu, kita harus kenali karakter orang itu terlebih dahulu. Karena dari karakter orang itulah kita bisa belajar, bisa mengenali apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Dan untuk bisa dipercaya seseorang, tentunya kita bisa melihat kesetiaan itu ada di dalam karakter itu atau tidak. Ada di dalam karakter diri orang itu atau tidak. Nah, kesetiaan adalah salah satu karakter Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Kalau kita berjalan mengikuti Tuhan, kita akan melihat kesetiaannya itu di sepanjang jalan hidup kita. Di dalam Bible ada satu kali Tuhan menyatakan dirinya kepada
kepada Musa. Di Keluaran 34 ayat 6 di dalam bahasa Indonesia masa kininya. Dikatakan demikian, kemudian Tuhan lewat di depan Musa dan berkata, aku Tuhan adalah Allah yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Kasihku berlimpah-limpah, aku setia dan tidak lekas marah. Di dalam terjemahan NLT-nya dikatakan, the Lord passed in front of Moses, calling out, Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Terjemahan bebasnya, Tuhan lewat di depan Musa berseru, Yahweh Tuhan, Allah yang berbelas kasih dan belas kasihan. Aku lambat untuk marah dan penuh dengan kasih dan kesetiaan yang tidak pernah gagal. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Full of compassion, mercy, slow to anger, and filled with unfailing love and faithfulness. Inilah Allah yang kita sembah. Dan kita tahu semua bahwa ini dimanifestasikan di dalam pribadi Yesus. Dan ketika Musa berjalan bersama dengan Tuhan, Musa merasakan dan melihat sendiri kesetiaan Tuhan sehingga dia bisa menyatakan ini di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah. Ia Allah yang setia. Katakan sama saya, Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasihnya dengan tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Ia adalah Allah yang setia. Nah, bicara tentang setia ini tidak bisa dikonfirmasi sendirian. Pasti selalu berhubungan dengan orang lain. Artinya kesetiaan itu harus dirasakan oleh orang lain. Orang lain harus merasakan kesetiaan itu. Ketika dikatakan ia Allah yang setia, artinya kesetiaan itu harus dapat dirasakan oleh orang lain, yaitu saudara dan saya. Dan itulah yang dirasakan oleh Musa, karena Musa melihat kesetiaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Firman Tuhan mengatakan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dikatakan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tidak ada habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kesetiaan Tuhan itu kita rasakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang tidak menyadarinya. Tetapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau duduk merenungkan dan melihat kesetiaan Tuhan, kalau kita mau melihat ke belakang dalam kehidupan kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Kalau kita mau coba aja menghitung berkat Tuhan, seperti yang Nancy bagikan di minggu lalu, kita akan mengatakan, yes, dia adalah Allah yang setia. Bisa katakan amin. Kesetiaan Tuhan kepada kita itu enggak sama dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada kita, artinya dia memelihara hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Dia menjaga hidup kita. Dia mengasihi kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, itu artinya kita mengikuti kemana Tuhan pergi. Kita mengikuti kemana Tuhan memimpin. Itu artinya kita mengerjakan apa yang dia mau kita kerjakan. Kita mau menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, itu berarti kita percaya kepada Dia dan pemeliharaan Dia. Setia adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Setia adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Artinya, kalau kita menjadi orang yang setia, itu menandakan atau membuktikan iman kita kepada Tuhan. Dan iman bukan hanya sesekali, tapi iman yang setia, yang bisa berjalan bersama, mengikuti Tuhan, bersama dengan Tuhan, sampai dengan garis akhir. Bisa katakan amin. Kesetiaan itu tidak berarti bahwa kita harus menjadi sempurna. Itu tidak berarti kita tidak perlu berjuang. Atau bahkan tidak pernah membuat keputusan yang salah dalam kehidupan kita. No, kita bisa saja menjadi orang yang salah mengambil keputusan.
Kita bisa menjadi orang yang tidak sempurna tentunya. Kita bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mau berjuang sama sekali. Tapi bicara tentang kesetiaan, artinya kita tetap terus percaya kepada Tuhan dan terus mengikuti Tuhan. Sekalipun keadaan hidup kita dalam keadaan yang sulit. Ketika mungkin kita salah mengambil keputusan, ketika kita mungkin jatuh di dalam kesalahan yang sama, ketika mungkin kita kembali ke dalam hidup yang lama. Tapi kesetiaan itu artinya kita bisa kembali dan terus mengikuti Tuhan ketika mungkin kita melenceng keluar daripada jalur Tuhan. Bisa katakan amin. Kata setia di dalam bahasa Yunani adalah pistos. Setia artinya adalah pistos. Pistos itu artinya adalah benar, dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat jadi orang yang dapat diandalkan tentunya, teguh, dan konstan. Nah dari hal-hal ini, saya mau bagikan ke setiap saudara bahwa kita perlu belajar sehingga kita bisa benar-benar memiliki kualitas ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah benar. Benar itu artinya adalah tidak berubah atau true dalam bahasa Inggrisnya. Sesuai aslinya. Di Ibrani 13 ayat 8 tentunya ini adalah ayat yang sudah saudara tahu semuanya. Kristus Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang berubah dari perkataannya. Tidak ada yang berubah dari perbuatannya. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan bilang dia mengasihi kita, dia akan mengasihi kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengampuni kita, dia akan mengampuni kita dulu, dia akan mengampuni kita sekarang, dan dia akan mengampuni kita di masa depan. Kalau Tuhan bilang dia menyertai kita, dia telah menyertai kita dulu, dia menyertai kita sekarang, dan dia akan menyertai kita di masa depan dan sampai selama-lamanya. Bisa katakan amin. Apa yang Tuhan katakan, dia pasti tepati, dan dia pasti genapi, dia pasti lakukan. Di Bilangan 23 ayat 19 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, katakan sama saya, Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara tentu akan terlaksana. Wow. Dikatakan kalau dia berjanji, dia pasti tepati. Kalau dia berbicara, pasti tentunya akan terlaksana. Katakan amin. Kalau kita mau belajar setia, kita harus bisa menjadi orang yang stay true. Tidak berubah-ubah. Jujur. Tetap memegang janji. Dan kita harus bekerja keras untuk memegang janji kita. Janji pernikahan. Janji dengan orang lain untuk sesuatu misalnya. Janjian waktu misalnya. Saya pribadi belajar dan berproses panjang dalam hal ini. Ya kalau sudah janji ya benar-benar harus kita laksanakan. Kalau kita secara pribadi belum bisa berjanji, ya kita harus bilang, saya belum bisa berjanji. Tetapi once kita bilang yes, ya kita harus tepati. Misalnya kalau kita sudah menyatakan diri untuk menyerahkan hidup kita dan mengikuti Tuhan, ya itu kita harus sungguh-sungguh, kita harus menyerahkan hidup kita dan mengikuti Tuhan, apapun musim kehidupan kita. Sekali kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengikuti Yesus. Ada satu lirik lagu dulu, ada lagu lama yang sering kita pernah nyanyikan. I have decided to follow Jesus. No turning back. Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nggak ada jalan kembali, berputar balik, atau kembali lagi. Artinya, sekali waktu saya mengatakan saya mengikuti Yesus, saya akan mengikuti dia sampai akhir hidup saya. That's what we call faithful. Tentunya bukan saja pada saat keadaan yang baik saja, atau pada saat diberkati, pada saat bisnis lancar, uang banyak. Tetapi kita mungkin masuk dalam musim-musim di mana terjadi harapan kita nggak sesuai. Tidak sampai. Hal yang terjadi nggak sesuai dengan harapan kita.
tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pertanyaan saya, apakah kita akan tetap mengikuti Yesus? Apakah kita tetap komitmen atau tetap mengatakan yes pada saat kondisi tidak baik, seperti pada saat kita mengatakan yes pada waktu lalu? Jika itu iya, maka itulah yang saya namakan kesetiaan. Katakan amin. Yang kedua yang kita pelajari dari Pistos tadi adalah dapat diandalkan dan dipercaya. Orang yang setia itu dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Saudara ingat kisah seorang tuan yang mempunyai 3 hamba dan masing-masing diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saya percaya saudara dengar ini banyak. Dan kita tahu bahwa setelah Tuhan yang memberikan talenta-talenta itu kepada hamba-hambanya, hamba-hamba itu mengerjakan talenta-talenta tersebut sehingga yang 5 menjadi 10, yang 4 menjadi 2, dan yang 1 ini yang agak melenceng sedikit. Dia justru menyembunyikan talenta itu dan pada akhirnya talenta itu tidak berkembang. Kita baca di Matius 25 ayat 20 ayat sampai 21. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam ayat selanjutnya di ayat 22 dan 23 dikatakan, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kedua hamba ini adalah contoh bahwa mereka adalah hamba yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh tuannya. Mereka dipercayakan talenta-talenta oleh tuannya. Dan mereka mampu mengerjakannya, mereka mampu menjalankannya, bahkan mereka mampu memultiplikasikannya. Dan tuannya mengeluarkan statement dan pujian yang sama untuk kedua hamba ini. Karena mereka telah setia dalam perkara yang kecil. Dengan kata lain, mereka dapat dipercaya dan dapat diandalkan di dalam perkara kecil. Maka mereka diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Saya pernah bagikan ini. Setia sama dengan produktif atau berbuah. Kesetiaan di mata Tuhan juga berarti berbuah atau fruitful. Kita dikatakan setia atau produktif itu bukan ditentukan dari seberapa lama kita bergereja. Tidak ditentukan dari seberapa lama kita melayani Tuhan. Tapi ditentukan dari seberapa kita berbuah dengan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kesetiaan itu selalu berhubungan dengan produktivitas atau productivity. A faithful person is a productive person. Seorang yang setia itu adalah seorang yang produktif. Yang berbuah. Setia itu bukan berarti mempertahankan, tetapi menjadi orang yang produktif, yang aktif. Orang yang produktif artinya orang yang mengembangkan kapasitas mereka, kekuatan mereka. Bukan menjaga sesuatu supaya nggak hilang, no. Contohnya misalnya bicara dalam pekerjaan. Seseorang bisa kelihatan loyal di dalam satu perusahaan. Bekerja untuk waktu yang lama. Tetapi ketika kita menjadi orang yang tidak produktif, loyalitas kita tidak akan bermanfaat banyak. Malah pada akhirnya kita bisa menjadi beban dari perusahaan itu. Tetapi kalau kita menjadi orang yang mau belajar, terus belajar, yang mau upgrade, mengembangkan kapasitas kita, kekuatan kita akan menjadi orang yang bertumbuh, kita akan menjadi orang yang berbuah, kita menjadi orang yang produktif, maka kita bisa dikatakan menjadi orang yang setia. Katakan amin. Kalau kita mengerti prinsip Tuhan ini, maka ini adalah salah satu kunci kita berhasil di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengerti prinsip bahwa kita perlu setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita perlu setia dengan apapun yang kita punya, yang ada di dalam tangan kita, sekalipun itu kecil. Kita perlu setia dengan apapun yang kita bisa kerjakan, maka percayalah bahwa promosi itu tinggal menunggu waktu. Ingat kisah Yusuf pada waktu di rumah Potifar. Juga kisah ketika dia di penjara.
Tetapi ketika dia di rumah Potifar, dia diangkat menjadi kepala atas rumah tangga Potifar. Ketika dia di penjara, dia menjadi kepala atas kepala rumah tangga di penjara. Padahal dia hanya seorang budak di rumah Potifar. Padahal dia seorang narapidana di penjara. Tetapi karena dia setia, dia dapat diandalkan, dia dapat dipercaya. Maka dimanapun dia berada, justru dia diangkat menjadi kepala di situ. Bukankah ini prinsip yang sama yang seperti Tuhan mengajarkan kepada setiap saudara dan saya? Untuk be faithful dengan perkara-perkara yang kecil. Menjadi produktif dengan perkara-perkara kecil. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Sebaliknya, bukankah Tuhan juga adalah Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam kehidupan kita? Makanya kalau kita dapat bergantung kepada kesetiaan Tuhan, maka kita akan punya hidup yang aman, yang tentram. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Katakan amin. Yang ketiga, tadi arti dari pistos adalah teguh. Teguh itu atau firm, atau stick to. Berpegang teguh. Kesetiaan adalah keterikatan yang tidak akan rusak. Artinya kesetiaan itu seperti lem super glue yang terus memegang teguh dan melekat yang nggak bisa dipisahkan. Contohnya begini. Di saat pintu untuk berbuat dosa terbuka lebar, ketika ada kesempatan itu di depan mata kita. Tetapi kita tetap memilih untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang saya katakan faithful. Itu yang saya katakan setia. Itu yang saya katakan kesetiaan. Katakan berpegang. Berpegang dulu yang benar, baru kita bisa melakukan yang benar. Banyak orang katanya, ayo kita harus melakukan yang benar. Kita harus melakukan yang benar. Jangan melakukan yang benar dulu sebelum kita memegang apa yang benar dulu. Karena bagaimana orang bisa melakukan yang benar kalau dia nggak punya pegangan, dia nggak berpegang kepada sesuatu yang benar terlebih dahulu sebagai dasarnya. We have to set the bar. We have to set the truth. We have to set the values di dalam kehidupan kita. Kita harus set values kita. Kita harus set kebenaran kita. Nah, pada saat kita udah set, kita grip, hold onto it. Kita harus pegang itu, stick to it. Kita pegang itu. Berpegang kepada kebenaran itu. Berpegang kepada nilai-nilai itu. Makanya saya katakan itu adalah kesetiaan. Sekalipun pintu untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa begitu besar. Tetapi kalau kita berpegang kepada kebenaran itu saya katakan kesetiaan. Di Yohanes 8 ayat 30-32 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam The Message dikatakan, then Jesus turned to the Jews who had claimed to believe in Him. If you stick with this, living out what I tell you, you are my disciples for sure. Then you will experience for yourself the truth, and the truth will free you. Kemudian Yesus berpaling kepada orang-orang Yahudi yang mengaku percaya kepadanya. Jika kamu berpegang kepada ini, dan menjalankan apa yang aku katakan kepadamu, kamu pasti adalah murid-muridku. Kemudian kamu akan mengalami sendiri kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu. Dikatakan ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran dan menjalankan apa yang Yesus katakan kepada kita, kita adalah murid-murid Yesus. Dan kita akan mengalami kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Terlalu banyak cara, terlalu banyak jalan, terlalu banyak godaan, dan pemikiran untuk tidak setia. Terlalu mudah untuk mendapatkan alasan untuk tidak setia. Tidak setia kepada kebenaran, tidak setia kepada nilai-nilai yang kita bangun, tidak setia kepada janji kita. Tetapi pada saat kita terus komitmen dan berpegang teguh dan melakukannya itu, tetap melakukan apa yang kita percayai, itu yang namanya kesetiaan. Saudara catat ini, kesetiaan adalah komitmen untuk selalu memilih yang benar. Saya ulangi, kesetiaan adalah komitmen untuk selalu memilih
yang benar. Jadi kita komitmen untuk selalu memilih yang benar, sekalipun ada banyak pilihan-pilihan untuk melenceng daripada kebenaran. Apapun keadaannya. Makanya kesetiaan itu mahal harganya. Makanya punya values yang sangat tinggi. Makanya orang yang setia pun juga punya values yang sangat tinggi dan di-value sangat tinggi. Kesetiaan adalah menolak untuk menyerah. Menyerah kepada dosa, menyerah kepada keadaan, menyerah kepada dorongan untuk menurunkan standar kebenaran dan nilai-nilai kebenaran. Kesetiaan adalah kita terus mengatakan tidak ketika kita harus menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas atau mengambil jalan keluar yang mudah. So, always say no terhadap sesuatu yang menggoda kita untuk keluar daripada nilai-nilai kebenaran. Di dalam pernikahan contohnya, kesetiaan itu tidak teruji ketika kita mengatakan yes I do ketika di altar. Tidak teruji ketika sedang pesta pernikahan atau pada saat honeymoon season sedang berlangsung. Tetapi teruji ketika semua itu berlalu dan tahun demi tahun kita jalani dalam pernikahan kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya kesetiaan itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya waktu. Kesetiaan itu teruji dengan waktu. Kita dikatakan setia dalam pernikahan kita contohnya. Bukan pada saat kita lagi honeymoon. Tetapi ketika kita sudah menikah 10 tahun misalnya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, atau bahkan sampai akhir hidup kita. Tetap untuk komitmen, untuk mengasihi atau mencintai pribadi yang sama. Pada waktu kita di altar mengatakan, yes I do. Ketika badai kehidupan menerpa, ketika ombak besar menghantam kapal pernikahan saudara, apakah saudara mau melompat keluar dan menyerah dengan keadaan saudara? Atau saudara tetap berpegang teguh kepada apa yang saudara pernah katakan, saudara janjikan di depan altar? Ketika godaan untuk setia di depan mata, ketika ada wanita lain yang terbuka sama saudara, yang mungkin lebih appealing, lebih menggoda, lebih menarik. Ketika ada pria misalnya yang jauh lebih memperhatikan saudara, lebih care atau lebih memperhatikan saudara. Apakah saudara tetap berpegang teguh kepada pribadi yang saudara mengatakan yes I do di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan saudara pada waktu itu? Apakah saudara stick to it, berpegang teguh kepada itu? Katakan amin. Kesetiaan berarti saudara tetap setia kepada hubungan saudara. Tidak peduli berapapun biaya atau harganya. Kalau kita mengerti prinsip ini, maka kesetiaan itu akan menjadi pagar yang aman buat setiap kita. Karena kenapa? Karena pada waktu kita setia, kita sedang memagari hidup kita. Sehingga kita aman dalam kehidupan ini. Sama halnya dengan mengikuti Tuhan. Kita dikatakan setia mengikuti Tuhan bukan pada saat kita lahir baru. Bukan pada saat kita baru dibaptis. Tetapi setelah kita melewati berbagai badai kehidupan, berbagai musim kehidupan, kita tetap percaya dan mengikuti Tuhan sampai kita dipanggil pulang. Kita stick to that faith sampai akhir hidup kita. Itu yang namanya kesetiaan. Musim boleh berganti, tetapi kesetiaan kita mengikuti Tuhan, teguh mengikuti Tuhan, tidak boleh luntur. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, konstan. Konstan itu artinya tidak berubah, tidak pernah berhenti, atau terus menerus. Banyak orang yang sukanya melihat produk akhirnya dari sesuatu. Tetapi untuk bisa melihat akhirnya, kita perlu konstan menjalaninya. Kita nggak bisa bentar-bentar maju, bentar-bentar berhenti. Bentar-bentar maju, bentar-bentar mundur. Bentar-bentar naik, bentar-bentar merosot. No, kalau kita bicara kesetiaan, kita menjadi orang yang konstan. Tidak berubah, tidak pernah berhenti. Sekali kita mengikuti Yesus, sekali kita mengikuti Tuhan, kita terus menerus. Nggak ada nanti naik, nanti merosot, nanti naik, nanti merosot. Nanti maju, nanti mundur, nanti maju, nanti berhenti. Kita belajar menjadi pribadi yang konstan.
Kalau kita beli puzzle, contohnya, yang kita lihat adalah gambar yang ada di dalam boxnya. Tetapi pada saat kita membuka box itu, pada waktu kita tuang box itu, maka yang kita lihat adalah ratusan bahkan ribuan potongan-potongan puzzle yang bertebaran. Nah, semua orang itu harus melewati proses menyusun setiap potongan puzzle untuk kita bisa mendapatkan gambar yang utuh. Nah, untuk bisa sampai kepada akhir, untuk bisa melihat gambar yang utuh, kita perlu konstan. Kita tidak pernah berhenti, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus-menerus melakukannya. Potongan demi potongan. Tidak pernah berubah. Artinya sekali kita jalan memulai, kita harus berjalan sampai dengan akhir. Ketika kita konstan, ketika kita terus-menerus menyelesaikan potong-potongan puzzle itu, maka kita bisa sampai kepada akhirnya, itu kita bisa melihat gambaran yang penuh, gambaran yang utuh. Setia itu adalah ketika kita tidak sedang ingin doa, kita tetap berdoa. Setia itu ketika kita tidak sedang mau baca Bible, kita tetap baca Bible. Setia itu ketika kita sedang tidak mau datang ibadah, tetapi kita tetap datang ibadah. Setia itu ketika kita tidak sedang mau datang ke corporate prayer, kita tetap datang. Setia itu ketika kita sedang tidak mau melayani, kita tetap melayani. Setia itu ketika kita tidak sedang mau datang menghadiri home, kita tetap mau datang menghadiri home. That's what we call faithfulness. Setia itu ketika kita mau mundur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tetapi kita tidak menyerah. Kita tetap percaya, kita tetap mengikuti Tuhan. Setia itu ketika kita keluar melenceng, menjauh dari Tuhan, kita kembali lagi. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita bangkit kembali. Kita jatuh, kita bangkit kembali. Kita tidak berhenti. Kita terus berjalan mengikuti Tuhan. Katakan amin. Konstan, terus menerus. Sampai kita melihat gambar yang utuh. Potongan demi potongan puzzle. Piece by piece. Kita terus. Walaupun kita tahu kalau saudara pernah ngerjakan puzzle ribuan, itu ada waktunya capek, ada waktunya lelah, ada waktunya bosan. Tapi kalau kita ingin melihat gambaran yang utuh dari puzzle itu, kita harus terus setia mengerjakannya. Potongan puzzle itu sampai dengan akhirnya. Saudara catat ini. Percaya akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Sedangkan kesetiaan akan mengantarkan kita kepada tujuan yang Tuhan sediakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang Tuhan janjikan. Tetapi kesetiaan itu akan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan sediakan kepada kita. Kalau kita ingin sampai kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, we need faithfulness. Bukan hanya percaya sekali, tetapi harus percaya secara konstan, terus menerus. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. So, kesimpulannya, pada hari ini, Tuhan mencari orang yang setia. Dan tetaplah menjadi orang yang setia. Kita menjadi orang pribadi yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu, seperti saudara dan saya. Apapun musim kehidupan kita belajar untuk setia. Ini adalah bulan terakhir di tahun ini. Saudara mungkin mengalami goncangan-goncangan, badai, tekanan, masalah, atau godaan, atau apapun yang menguji kesetiaan saudara kepada Tuhan. Keep faithful, keep faithful. Karena tahun-tahun ke depan kita nggak tahu musim apa yang akan kita lewati. Tapi kalau kita terus setia sama Tuhan, kita akan menjadi aman. Karena itu kesetiaan itu menjadi pagar aman buat setiap kita. Keep faithful. Kita belajar dari Tuhan yang setia. Artinya kita percaya kepada Dia yang setia menepati semua janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ya, terakhir dalam 2 Timotius 2 ayat 13, di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, namun
Sekalipun kita kurang setia menaati kehendak-Nya, Ia akan tetap setia menepati seluruh janjinya kepada kita. Sebab Dia tidak dapat menyangkal perkataannya sendiri. Sekalipun kita kurang setia, sekalipun kita tidak setia, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia nggak pernah berubah. Dia akan selalu menepati setiap janji-janjinya. Kalau saudara nggak setia, saudara kembali kepada Tuhan, Dia akan menerima saudara. Dia akan mengampuni saudara karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak berubah dan kekal adanya. Hidup kita boleh berubah, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan tetap setia kepada kita, sekalipun kita mengatakan tidak pada Tuhan. Dia akan tetap mengampuni kita, sekalipun kita sendiri tidak bisa mengampuni diri kita. Dia ada bersama dengan kita, sekalipun kita menjauh daripada dirinya. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia bilang Dia menyertai setiap saudara dan saya, Dia akan menyertai. Dia nggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau Dia berkata Dia memberkati kehidupan kita, Dia akan berkati kehidupan kita. Kalau Dia mengampuni kita, Dia akan mengampuni kita. Setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. So, apa yang kita lakukan? Just come back. Bangkit kembali. Datang kembali kepada Dia. Jadilah orang yang setia. Mengikuti Yesus sampai akhir kehidupan kita. Keep faithful. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan-Mu buat setiap kami pada hari ini. Kalau kami boleh belajar tentang kesetiaan di bulan ini. Kami masuki bulan yang terakhir di tahun ini. Kami belajar banyak tentang kesetiaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami boleh belajar juga menjadi orang-orang setia. Pimpin kami Tuhan di dalam setiap musim dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami menjadi orang-orang yang faithful dalam kehidupan kami. Untuk terus setia dan percaya dan mengikuti-Mu kemana Kau pergi. Dan menjadi orang-orang yang tetap setia dalam hal apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Setia dalam pernikahan, setia dalam hubungan, setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan, setia dalam hal apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pesan-Mu. Kami juga bersyukur untuk Indonesia Tuhan yang semakin lebih baik. Kami percaya Tuhan bahwa kami aman dari gelombang yang ketiga. Kami percaya Tuhan menjagai kami. Tuhan memimpin kami menjadi lebih baik. Kami percaya tahun depan kami akan dipulihkan jauh lebih hebat daripada keadaan kami sebelumnya. Gereja-gereja-Mu akan bangkit. Indonesia akan bangkit. Ekonomi akan bangkit. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk pesan-Mu pada hari ini. Kami juga berdoa khusus untuk setiap jemaat-Mu yang hadir secara onsite maupun menyaksikan ibadah secara online. Berkati mereka dan keluarga mereka, pekerjaan mereka, pernikahan mereka, bisnis, sekolah, pelayanan. Tuhan berkati kesehatan mereka satu persatu, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat dua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita, yang memberkati kita, yang selalu mengajari kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan hari-hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dan saya katakan, amin, 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 amin. Amin. Saya berharap saudara diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini. Dan terakhir, saya mau katakan bahwa minggu depan kita akan ibadah Natal. Dan saya berharap saudara yang ada di Balikpapan, saudara bisa mengisi secara onsite, segera register diri Anda, sehingga saudara bisa mendapatkan kursi yang sangat terbatas dalam perayaan ini. Dan kita bisa have a great time together in Christmas. Thank you, God bless you, happy Sunday.